Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik bahan dan alat kerajinan, tetap pada materi prakarya dan kewirausahaan ya. Jenis bahan itu ada jenis bahan lunak dan kerajinan tangan. Nah, jenis bahan lunak itu ada sabun, dan kemudian ada yang kedua adalah parafin. Nah, sabun batangan ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, karena setiap hari pasti kalian gunakan. Nah, sabun ini digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti hiasan ikan, bunga hias, dan lain sebagainya, seperti yang tampak pada gambar berikut ya. Kemudian parafin itu seperti ini. Nah, seperti clay juga hampir mirip sabun gitu ya, yang merupakan salah satu bentuk dari hasil olahan minyak bumi. Nah, parafin menjadi bahan dasar dalam pembuatan lilin hias. Nah, biasanya kalian kan tahu kalau ada orang melakukan upacara-upacara yang menggunakan lilin, nah itu terbuat dari parafin. Kemudian yang ketiga ada tanah liat, nah termasuk lunak juga ya, yang dihasilkan oleh alam yang berasal dari pelapukan kerabumi. Nah, karakteristik tanah liat itu sulit menyerap air, nah teksturnya lengket, dalam keadaan kering butiran tanahnya terpecah secara halus jadi retak-retak kecil seperti itu dan merupakan bahan baku pembuatan tembikar. Di Bojonegoro ini ada daerah kalau tidak salah di Malau atau di mana itu ya, itu adalah tempat untuk membuat tembikar. Tembikar itu apa? Seperti pot bunga, terus kemudian celengan, kemudian ada apa namanya itu yang buat untuk sambal itu cowek gitu ya, gentong dan masih banyak lagi. Nah, jenis tanah liat itu ada tanah liat primer dan tanah liat sekunder. Kalau tanah liat primer itu dihasilkan dari pelapukan batuan endogen, namun tidak berpindah dari batuan induknya. Jadi, ciri-cirinya adalah warnanya putih dan kusam. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi, ini ciri-cirinya. Kemudian, untuk tanah liat sekunder itu tanah liat dari hasil pelapukan batuan oleh tenaga oksigen, sehingga mengalami perpindahan tempat atau terpisah jauh dari batuan induknya. Dan dia mengendap. Ciri-cirinya adalah kurang murni, cenderung berbutir halus, berwarna krem abu-abu. Nah, ini adalah ciri-cirinya ya. Contoh tanah liat primer itu seperti ini. Nah, ini pelapukan. Contoh tanah liat sekunder. Nah, ini yang kanan ini ya, yang tanah-tanah yang sering kita temui itu tanah liat sekunder. Kemudian yang keempat adalah clay. Nah, malam itu yang sering kita temui, dibeli di toko-toko juga banyak ya. Berarti tanah liat bukan berarti clay itu berarti tanah liat, akan tetapi dalam dunia kerajinan istilah tersebut bisa diartikan sebagai tanah liat yang buatan. Nah, macam-macam clay itu ada parafin clay yang terbuat dari parafin, bersifat lunak, mudah dibentuk dan tidak akan mengeras. Nah, contohnya parafin clay itu adalah ini ya, dan contoh hiasannya adalah ini sudah ada di gambarnya tersebut. Gitu ya.
Nah, ini ada lagi plastisin clay terbuat dari bahan plastisin yang lunak, namun tidak selunak parafin clay tadi. Nah, ini yang sering kita temui atau kita beli di toko-toko mainan ya banyak ya ini ya. Nah, contoh-contoh hasil karyanya adalah seperti ini. Ada boneka, ada kue, dan kadang ada donat juga, ada bentuk binatang, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada paper clay, itu terbuat dari bubur kertas, hasil akhirnya akan mengeras setelah di angin-anginkan. Nah, proses akhirnya biasanya dengan cara cat. Nah, ini adalah contohnya hiasan dinding. Nah, itu ya. Kemudian ada floor clay terbuat dari adonan tepung lem. Nah, ini. Kemudian ada jumping clay terbuat dari bahan non-toksik, sangat lembut dan ringan. Nah, ini juga bisa dibeli. Kalau yang tepung ini bisa kita buat sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kerajinan dari bahan clay tersebut. Ada air dry clay, memiliki sifat hampir sama dengan jumping clay, namun memiliki hasil akhir yang lebih padat. Nah, ini hasil akhirnya adalah diangin-anginkan. Kemudian ada polymer clay, jenis clay yang paling baik ya. Nah, harganya relatif mahal. Dan ini gambar dari bentuk-bentuk kerajinan yang bisa dibuat dari clay tersebut. Bagus kan ya? Jadi kalian pasti bisa membuatnya. Pasti kalau ada bahan, pasti bisa dibuat juga. Selanjutnya ini adalah bahan lunak yang kelima ya. Ada kertas. Nah, jenis-jenis kertas itu ada kertas yang berdasarkan jenis seratnya, kertas yang mengandung kayu, dan kertas yang bebas kayu. Nah, jadi kertas yang mengandung kayu itu adalah kertas yang biasanya kita pakai, itu yang terbuat dari kayu. Kemudian kertas yang bebas kayu itu contohnya adalah ciri-cirinya terdiri dari serat kimia, tahan disimpan lebih lama, kertas minyak. Kemudian yang kertas yang berdasarkan pekerjaan akhir, itu ada kertas coated dan kertas uncoated. Nah, HVS, HVO itu ya, terbuat dari lapisan kapur. Kemudian yang ketiga ada kertas berdasarkan penggunaannya. Ada kertas cetak, kertas tulis, kertas bungkus, kertas khusus. Nah, ini adalah bahan jenis-jenis kertas di mana pada materi kali ini atau pada semester 1 ini kita akan membuat kerajinan dan tentunya yang berdasarkan dari bahan limbah kertas. Jadi bukan yang bahan limbah yang lunak yang sebelumnya kita jelaskan ya, tapi kita akan membuat dengan menggunakan bahan limbah kertas. Ya, kerajinannya dari bahan limbah kertas yang mudah kita dapatkan ya, karena kita sehari-hari pasti menemui banyak kertas yang limbah kertas yang tidak terpakai gitu ya. Nanti kita bisa manfaatkan jadi sebuah kerajinan. Nah, itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.